Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Naswa Junita. Saya dari kelas 12C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri, atau yang memiliki nama asli Raden Paku, adalah salah satu tokoh Wali Songo, ulama terkenal yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Ia lahir pada sekitar abad ke-15 dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri atau Raden Paku memilih jalur pendidikan dan kebudayaan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel yang memulai dakwahnya di wilayah Gresik. Pada buku yang berjudul Atlas Wali Songo, dikutip dalam Babat Tanah Jawi bahwa Raden Paku bersama Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel, pernah berencana untuk pergi berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Namun, mereka bertemu dengan ayah kandung Raden Paku, yaitu Maulana Ishak. Ketika perjalanan mereka sampai di Malaka, ayah Raden Paku menasihati keduanya untuk pulang kembali ke Jawa, karena mereka lebih dibutuhkan untuk menyiarkan agama Islam di sana. Nasihat tersebut dipatuhi dan mereka pun membatalkan niatnya untuk pergi ke Mekah. Dalam perjalanan pulang ke tanah Jawa, Raden Paku dibekali segumpal tanah dan 2 orang abdi bernama Syaikh Koja dan Syaikh Grigis. Setibanya di Jawa, Raden Paku mencari tanah yang serupa dengan segumpal tanah yang diberikan ayahnya. Setelah menemukan sebidang tanah di perbukitan, Raden Paku membangun pesantren yang kemudian dikenal dengan nama Giri Kedaton. Sejak saat itu, Raden Paku dijuluki sebagai Sunan Giri, yang artinya adalah susuhan atau guru suci yang bermukim di perbukitan Giri. Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media yang menyebarkan Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Keraton, pesantren miliknya yang terletak di perbukitan Giri. Ia menyelipkan pedoman hidup yang diambil dari ajaran Islam melalui seni pertunjukan tersebut. Walaupun sudah memiliki pesantren, Sunan Giri tetap menyiarkan ajaran Islam secara tatap muka dengan mendatangi masyarakat satu persatu. Ia baru menyiarkan dakwah kepada kumpulan masyarakat setelah mereka menerima kehadirannya. Cara Sunan Giri dalam mengumpulkan masyarakat adalah dengan mengadakan pertunjukan kesenian atau acara keselamatan. Dalam perkumpulan tersebut, secara tidak langsung, Sunan Giri menyelipkan ajaran Islam di dalamnya. Salah satu contohnya adalah pertunjukan wayang dengan cerita bernuansa Islam. Selain itu, Sunan Giri juga mengenalkan agama Islam kepada anak-anak dengan menciptakan bermacam permainan seperti jelungan, jamuran, dan gendi-gerit. Adapun permainan dalam bentuk lagu seperti cublak-cublak suang yang masih terkenal hingga saat ini. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi di Gresik, Jawa Timur dan dimakamkan di Komplek Makam Giri yang hingga kini menjadi tempat ziarah. Sunan Giri tidak hanya mewariskan ajaran Islam, tetapi juga melahirkan tradisi pendidikan pesantren yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Peran Sunan Giri dalam mengakulturasi Islam dengan budaya lokal juga menjadi salah satu faktor keberhasilan Islamisasi di Nusantara. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan hanya segitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.